Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Motorsport, Joan Mir menyebut MotoGP membutuhkan sosok seperti Lewis Hamilton sebagai panutan. Saat ini penggunaan media sosial menjadi perhatian para pembalap MotoGP. Hamilton menggunakan media sosial untuk kampanye lingkungan dan kesetaraan di dunia. Namun Joan Mir belum berniat mengikuti jejaknya. Kendati demikian, bukan tak mungkin ia akan melakukannya di masa depan. Memang benar kalau ini penting. Lewis adalah contoh bagus. Dia mengangkat isu-isu di mana ada yang salah. Saya menghormatinya tentang itu. Saya membagikan pandangannya. Saya tidak punya pengikut 20 juta. Selain itu, saya juga baru 23 tahun. Saya pikir dia tidak melakukan itu ketika 23 tahun, ucap Joan Mir. Dikutip dari Motosan pada sebuah wawancara dengan Radio Catalunya beberapa waktu silam, Marc Marquez mengungkapkan bahwa ia merasa makin susah untuk melakukan manuver menyalip saat balapan. Ia merasa adanya perubahan dalam level kompetisi sebagai salah satu tantangan yang dihadapinya. MotoGP telah berubah. Menyalip menjadi makin sulit dan seringkali harus melakukan manuver ketika kami sudah mencapai batas. Secara khusus ini terjadi di trek yang berliku atau bahkan mengambil resiko yang terlalu besar. Memang benar bahwa makin sulit untuk menyalip. Setiap pembalap melaju dengan sangat cepat. Dan sekarang ada perangkat hole shot. Jauh lebih sulit untuk menyalip karena di trek lurus mereka melaju lebih kencang. Saat Anda mencapai zona pengereman, ruang untuk menyalip terlalu sempit. Semua itu mempengaruhi, ucap Marquez. Dikutip dari Paddock GP, Marc Marquez terjatuh saat menjalani FP3 di sirkuit Jerez dan diterima langsung oleh Air France, pelindung sirkuit berupa balon udara sebelum deretan tumpukan ban. Namun ternyata meski sudah menyelamatkan jiwa pembalap yang terjatuh, Air France dianggap tetap tidak terlalu aman. Alasannya karena ternyata pembalap tetap bisa cedera, bahkan setelah direndam oleh Air France. Dengan perhitungan jika kecepatan motor saat terjatuh dan daya dorong pembalap masih sangat kencang di Air France, pembalap masih bisa terselip di bagian bawah Air France. Ketika kecepatan benturannya tinggi, bahkan tidak mungkin pembalap justru akan lolos dari Air France dan menabrak tumpukan ban. Hal ini karena pembalap yang terjatuh kerap kali sliding di aspal sebelum akhirnya berhenti di Air France atau run off sirkuit. Belum lagi dengan kemungkinan motor akan mengikuti pembalap saat terjatuh. Menurut Rossi, hal itu belum bisa menyelamatkan nyawa pembalap. Sangat penting bagi kita, pembalap dan motor untuk bisa berhenti jauh sebelum berada di pembatas sirkuit. Saya rasa Komisi Safety pasti sudah membicarakan hal itu, ucap Rossi. Dikutip dari Duta Motori Web, teknologi mengerikan hole shot start milik Ducati bisa terancam tidak digunakan di MotoGP karena alasan keamanan. Teknologi ini bisa menjadi momok bagi tim lain yang belum beradaptasi atau bahkan belum menggunakan hole shot seperti Marc Marquez, yang tentunya akan kalah dari tim Ducati sejak awal balapan. Teknologi Ducati ini bisa saja kembali melanggar peraturan Dorna seperti teknologi sebelumnya, yakni sirip. Direktur Teknis MotoGP Dani Aldrich mengatakan situasinya sedang dipantau dengan ketat. Tapi jelas bahwa sistem hole shot sesuai aturan. Ini diaktifkan oleh pengemudi tanpa dukungan elektronik. Itu akan menjadi alasan keamanan atau karena permintaan MSMA.
ucap Dani. Dikutip dari Motosan, Bastianini atau Morbidelli tahun depan diperkirakan akan bergabung dengan tim balap VR46, mengingat Avintia akan diambil alih oleh Rossi dengan manajemen baru dengan nama Aramco Racing Team VR46. Selain Bastianini atau Morbidelli, ada Luca Marini yang sudah pasti akan mengisi salah satu formasi. Mengenai kabar tersebut, Bastianini memberikan tanggapannya. Entahlah, sulit untuk dikatakan saat ini. VR46 dan Gresini dekat dengan Ducati. Saya tidak tahu di posisi apa saya akan berada di masa depan. Kami harus menunggu. Saya pikir semuanya akan berjalan dengan baik. Itu akan lebih jelas dalam 1 atau 2 balapan. Saya yakin bisa terus bersama Ducati, meski saya tidak tahu tim mana. Saya suka motor ini, dan di sini saya melihat masa depan. Saat ini saya tidak tahu apa-apa. Saya akan mengevaluasi opsi, tapi tujuan saya adalah terus bersama Ducati, ucap Bastianini. Dikutip dari GP1, Ramon Forcada mengungkapkan bahwa kecepatan menikung sangat penting bagi Yamaha guna bisa mengimbangi kecepatan motor Ducati saat di lintasan. Menikung tidak sepenuhnya tergantung pada ban. Masalah berkendara memang rumit, apalagi tanpa data, sepeda tanpa tenaga yang besar, dan karenanya tanpa banyak akselerasi, selalu lebih baik dengan trek yang bersih. Jika mereka mengorbankan barisan depan, akan sulit bagi mereka untuk membuatnya kembali di tikungan keluar, ucap Forcada. Dikutip dari Tuta Motor Reweb, Rossi dianggap sudah tidak selevel lagi untuk berkompetisi di MotoGP yang kian ketat. Sancini menilai para rival Rossi saat ini dinilai jauh lebih muda dan kuat. Valentino Rossi tidak kehilangan kecepatannya, namun level kompetisi ini telah menjadi sangat tinggi dan mereka semua sangat kuat. Saya tidak berpikir Valentino Rossi mulai membuat keputusan sekarang, sebab dia adalah orang yang jika ingin tetap balapan, berhak mendapatkan kesempatan itu dan menemukannya, ucap Sancini. Dikutip dari Speedweek, sejauh ini telah ada 4 pembalap yang mengalami cedera arm pump meski baru menggelar 4 seri saja. Rossi menyebut ada beberapa faktor yang membuat para pembalap kerap mengalami arm pump. Sindrom kompartemen sangat terhubung dengan tenaga mesin, peningkatan performa motor, akselerasi, kecepatan, dan pengereman. Motor MotoGP kini melaju sangat cepat. Jadi saya rasa itu mungkin menjadi salah satu alasannya. Tak pernah menderita masalah ini, sungguh menyenangkan. Karena ketika melaju sangat cepat di atas motor, masalah ini bisa muncul, ucap Rossi. Dikutip dari Speed Cafe, Jack Miller mendapatkan tantangan dari Jorge Lorenzo untuk membuktikan konsistensinya. Miller sangat cepat, dan pada beberapa situasi dia sangat hebat. Namun ada kekurangan di mana Miller butuh kemenangan pasti. Merebut pole position dan menang dengan mudah yang harus dilakukannya, ucap Lorenzo. Selain itu, Lorenzo menyebut ia tak berniat mengecilkan keberhasilan Miller. Dia hanya ingin Miller termotivasi. Ia juga tentu paham betapa berat beban di pundak Miller. Ekspektasi sebagai rider Ducati pernah dirasakannya. Pada akhirnya kemenangan tetap kemenangan. Saya angkat topi untuk Miller. Selamat, dan semoga perlahan dia mendapat konsistensi itu, ucap Lorenzo.
Dikutip dari Korsitimoto, salah satu kesuksesan Bagnaia bisa melesat di dalam lintasan adalah perasaan tenang di dalam pedok. Ia merasa suasana kekeluargaan di timnya seperti berada di tim VR46. Saya bergaul dengan sangat baik bersama tim ini. Kami semua tenang, santai. Ada ketenangan di garasi yang membantu saya mengekspresikan konsep saya dengan cara terbaik. Ketika saya berusaha mendapatkan sesuatu yang lebih baik, tim ini memberi saya ketenangan dalam berpikir di lintasan. Saya merasa seperti kembali ke tim VR46, ucap Bagnaia. Dikutip dari GP1, Dovizioso rencananya akan melakukan tes dengan RSGP yang sedikit dimodifikasi di Mugello. Tetapi diperkirakan tes kedua Dovizioso bersama Aprilia itu terancam gagal dikarenakan keadaan cuaca yang tidak mendukung di daerah Tuscany. Hujan diperkirakan akan turun sangat deras pada hari pertama dan deras pada hari kedua, yang berarti lintasan akan selalu basah.